Oke, baik. Kita masih di barisan dan deret aritmatika. Namun kali ini kita akan membahas beberapa soal yang sering keluar dalam barisan dan deret aritmatika. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya adalah 12 dan suku keenamnya adalah 27. Tentukanlah suku ke-9. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama yang diketahui dalam soal adalah yang diketahui dik. Suku yang ketiga katanya. Suku yang ketiga berarti U3 kan? U3-nya berapa katanya tadi? 12. Ya enggak? Kemudian suku yang keenam. Oh, berarti U yang 6. Berapa katanya tadi? 27. Tentukanlah suku yang ke-9. Maka yang ditanya adalah suku yang ke-9. U9. Berapakah suku yang ke-9-nya katanya? Oke. Kalau kita cari seperti biasa, seharusnya ya untuk menentukan suku yang ke-9 itu kan caranya U9 sama dengan apa kemarin rumus barisan dan deret untuk menentukan sukunya? AA tambah N kurang 1 kali B. Oke. Nah, kalau kita tuliskan dia jadi A-nya berapa? Oh, A-nya kan suku pertama. Suku pertamanya kan belum kita tahu berapa. Ya enggak? Tambah N. N-nya berapa? 9 ya. Berarti 9 kurang 1, 8. 9 kurang 1 langsung saja 8. 9 kurang 1 itu 8. B-nya berapa? B-nya juga nggak diketahui berapa. Nah, ini dia. Jadi kita terhalang mencari suku yang ke-9 karena apa? Karena nilai A dan nilai B dari soal ini kita tidak ketahui. Nah, gimana cara kita untuk menemukan nilai A dan B ini? Caranya adalah kita memanfaatkan apa yang diketahui ini. Nah, yang pertama tadi katanya, bahwa U yang ketiga ini sama dengan berapa? 12. Ya enggak? Artinya kalau saya cari U yang ketiga ini, saya manfaatkan rumus untuk menentukan suku yang ketiga ini adalah, maka U3 sama kayak yang tadi, A tambah N kurang 1 berarti 3 kurang 1 berapa? 2 kali B. Berapa katanya tadi? 12. Ini kan sama kan? Oke. Kemudian kalau kita seandainya mencari U yang ke-6, suku yang ke-6 berapa katanya tadi? 27. Maka kalau saya substitusikan ke rumus, sama aja artinya suku yang ke-6 adalah A tambah N kurang 1 berarti N-nya 6. 6 kurang 1 5 kali B sama dengan berapa? 27. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya tadi ini sudah berbentuk persamaan ya kan? Persamaan linier. Ini persamaan yang pertama, ini variabel yang pertama, ini jadi variabel yang kedua. Nah, kalau udah bentuk seperti ini dia dua persamaan sekaligus, maka kita bisa menentukan nilai A dan B-nya dengan cara eliminasi ya kan? Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, gimana caranya? Agar A ini tereliminasi, maka ini harus kita kurangkan dulu. A dikurang A 0, 2 dikurang 5B berapa? Minus 3 sama dengan 12 kurang 27 berapa? Minus 15. Ya enggak? Ini B ya, jangan lupa B-nya. Ini B-nya 3B. Maka B-nya adalah berapa B-nya? Minus 15 per minus 3. Maka B-nya adalah berapa? 5. Oh, kita sudah menemukan B. Sekarang kita mencari nilai A. Cara mencari nilai A-nya bagaimana?
kita eliminasi ke salah satu persamaan ini tadi. Saya pilih kita eliminasi, kita substitusinya ke persamaan yang pertama. Berarti A tambah 2B sama dengan 12. Substitusikan, gantikan B-nya menjadi 5. Berarti A tambah 2 kali 5 sama dengan 12. Maka A-nya sama dengan 12 kurang 10, ya kan? A-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan A, kita sudah menemukan B. Nah, sekarang kita bisa mencari tahu suku yang ke-9 itu nilainya berapa, ya kan? Maka kalau kita substitusikan, maka suku yang ke-9 adalah A-nya tadi berapa? 2. 2 tambah N kurang 1 tadi sudah ya, 9 kurang 1, 8. 8 dikali B-nya berapa tadi dapat kita? 5. Maka suku yang ke-9 ini adalah 8 kali 5, 40. 40 tambah 2, 42. Maka kita menemukan jawaban dari suku yang ke-9. Oke? Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua, ya. Nah, yang kedua, coba kita perhatikan. Diketahui deret aritmatika 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 dan seterusnya. Tentukanlah jumlah sampai suku yang ke-13. Suku yang pertama sampai suku yang ke-13 berapakah jumlahnya katanya, ya kan? Maka untuk mencari tahu ini, seperti biasa kita tentukan dulu agar tidak salah nanti kita mau substitusikannya. Diketahui, apa-apa aja yang diketahui, A-nya berapa? Yang pertama itu A ya. A ini apa? Suku yang pertama. Suku yang pertamanya adalah 4. Kemudian B-nya berapa? B ini adalah beda. Cara mencari beda udah tahu ya. Suku yang kedua dikurang suku yang pertama pun bisa. 7 kurang 4 berapa? 3 ya. Bedanya 3. Kemudian apa yang diketahui selanjutnya? N ya. Suku yang ke-13 katanya. N13 katanya. Oke. Maka yang kita cari adalah jumlah sampai suku yang ke-13. Maka langsung saja jawab. Nah, jika kita mau mencari jumlah sampai suku yang ke-13, langsung saja pakai rumus SN ya. SN-nya, N-nya langsung kita ganti aja jadi 13. Nah, sama dengan apa rumusnya kemarin? Setengah 1/2N, kita tulis dulu rumusnya ya, kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, hampir seluruh anggotanya ini udah ketahuan kan? Berapa? Langsung ganti, langsung substitusikan. Setengah, N-nya berapa? 13 ya. Setengah kali 13. Kemudian kali lagi 2A. A-nya berapa? 4 tambah N 13 kurang 1 ya. Berarti 13 kurang 1. 13 kurang 1 kali B-nya berapa? B-nya 3. Maka ini sama dengan ini, agar tidak dapat kita yang desimal, kita biarkan aja dulu situ. Setengah kali 13. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 sama dengan 8 ya, belum berubah kan? Nah, ya, tambah 13 kurang 1 berapa? 13 kurang 1 12. 12 kali 3 36. Oke. Nah, selanjutnya 36 tadi. 36 tambah 8 berapa? Iya, 44. Berarti setengah kali 13, iya kan? Kali 44. Nah, 44 ya. Nah, untuk menjumlahkan ini boleh aja langsung setengah dikali 44 agar lebih gampang ya. Maka hasilnya adalah 22. 22 kali 13 berapa? 286. Oh, berarti jumlah suku yang pertama sampai suku yang ke-13-nya adalah berapa? 280. Nah, begitu caranya. Oke? Mengerti ya? Oke, selanjutnya soal yang nomor 3 ya.
hitunglah hitunglah hasil dari 2 tambah 5 tambah sampai tambah 29. Nah, langsung saja kita coba cari tahu ya. Diketahui, diketahui ini apa? Diketahui A-nya berapa? A-nya sama dengan 2 ya. B-nya berapa? B-nya sama dengan 5 kurang 2, 3 ya. 3. Kemudian, apa lagi yang diketahui? 29. Oh, berarti kita nggak tahu 29 ini suku yang keberapa kan? Maka kita tulis saja yang pasti ini suku yang terakhir. Maka UN-nya adalah, suku yang terakhirnya adalah 29 nilainya. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu 29 ini suku yang keberapa, sehingga N-nya kita nggak tahu, ya kan? Maka terlebih dahulu kita cari tahu dulu sebenarnya 29 ini suku yang keberapa, ya kan? Suku yang ke 29 ini suku yang keberapa sebenarnya. Oke? Maka kalau kalau kita mau mencari nilai apa jumlah, kalau kita mau mencari suku, maka yang kita pakai adalah suku rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? UN-nya tadi kan udah diketahui berapa? 29. Cuman N-nya nggak tahu kita berapa. Nilai UN-nya yang kita ketahui 29. Tapi N-nya nggak tahu. Ingat itu ya. A-nya berapa? 2. Tambah N-nya nggak tahu kita. Ya kan? Langsung aja tulis. N-nya adalah, ya tetap N ya. N kurang 1 dikali B-nya berapa? 3. Nah, maka ini boleh langsung pindahkan jadi 29 kurang 2 ya. 29 kurang 2 berapa? 27. Langsung saja ya. Sama dengan, nah ini boleh kita kalikan ke dalam atau boleh aja N kurang 1 kali 3. Nah, sehingga kalau ini pindah ruas, nah perkalian pindah ruas jadi pembagian ya. Berarti jadi 27 dibagi 3 sama dengan N kurang 1. 27 bagi 3 berapa? 9 sama dengan N kurang 1. Maka N-nya minus 1 pindah jadi 10. Maka N-nya adalah 10. Oh, berarti 29 ini adalah suku yang ke-10. Maka S yang ke-10 sama dengan, nah, jumlah suku pertama sampai suku yang ke-10 sama dengan setengah N-nya berapa? Kali 10. Nah, itu ya rumusnya tadi ya. Kali 2A, A-nya berapa? 2 ya. Tambah berapa tadi? N kurang 1. N-nya berapa? 10 ya, berarti 9. Nah, langsung aja 10 kurang 1 kali B-nya berapa? B-nya 3. Maka ini sama dengan, ini langsung kita kalikan boleh 5 kali 2 kali 2 4. 4 tambah 10 kurang 1 9. 9 kali 3 27. Nah, 27 tambah 4 adalah 31. 31 kali 5, 5 kali 31 sama dengan berapa? 155. Nah, jumlah suku yang pertama sampai suku yang ke-10 adalah 155. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Nah, soal berikutnya kita lihat di layar. Diketahui 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah X sama dengan 19. Maka tentukan nilai X-nya. Wah, ini gimana nih cara mencari ini? Diketahui apa-apa aja yang diketahui di soal ini. Yang pertama diketahui adalah A, ya kan? Suku yang pertama berapa? 3.
Yang kedua yang diketahui adalah B. Bedanya berapa bedanya? 2. Yang ketiga adalah apa yang ketiga yang diketahui? S, N. Jumlah sampai suku ke N atau SX ini ya. Sampai suku yang ke terakhir ini X-nya. 99. Nah, kita disuruh mencari tahu tentukan berapakah nilai yang X ini. Berapa nilainya? Nah, gimana kita mencari nilainya kalau eh, X ini suku ke berapa pun kita nggak tahu. Nah, jadi kita banyak PR ya. Kita harus cari tahu dulu ini suku yang keberapa sih sebenarnya. Nah, itu ya. Langsung saja kita jawab ya. Yang pertama yang diketahui adalah jumlahnya. Oh, kalau jumlah yang diketahui, kita bisa memanfaatkan rumus jumlah, ya kan? Maka SN sama dengan, kita tulis dulu rumusnya biar jangan salah kita. Setengah setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, SN-nya. SN yang diketahui. Berarti di sini langsung kita ganti aja SN-nya ya. 99. Teman, N-nya nggak tahu kita. Itu sampai suku ke berapa ya nggak? Setengah kali N. N nggak tahu kita. Langsung saja kita tuliskan. Oke? Kali 2 A. A-nya berapa? 3 ya. Kali 3 tambah. Nah, di sini juga N-nya nggak tahu kita. N kurang 1 kali B-nya berapa? B, bedanya 2. Nah, gitu, oke. Nah, berikutnya adalah kita selesaikan yang bisa kita kerjakan dulu. Yang pertama ini 2 boleh kita pindahkan ke sini ya. Boleh kita pindahkan ini ke sini. 2 kali 99 berapa? 2 kali 99. Iya, betul 198 sama dengan, nah berarti tinggal N-nya kan. N kali, kita kalikan yang dalam, berarti 3 kali 2 berapa? 6 ya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2 kali N. 2N, ya enggak? 2 kali minus 1, minus 2. Nah, kita selesaikan operasi ini dulu. 198 sama dengan, nah, N kali 6 kurang 2, 4. Langsung aja ya. 2N tambah 4. Ya enggak? Nah, maka 198 sama dengan, kalikan ke dalam, maka 2N kuadrat. N kali 4 berapa? Tambah 4N. Nah, ini bentuk-bentuknya udah seperti sebuah persamaan kuadrat ya. Berarti langsung saja kita pindah ruaskan 198 ini. Maka kalau kita pindah ruaskan, dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oh, berarti kalau kita sudah bertemu persamaan kuadrat, maka kita harus faktorkan ya. Kurang 198. Nah, kita mencari faktornya. Agar lebih kecil boleh ya kita bagi 2 dulu ini semua ya. Kalau kita bagi 2 jadi N kuadrat tambah 2N kurang berapa? 99. Maka kita faktorkan. Nah, kita faktorkan dia jadi 2 kurungannya. Sini ada 1N, sini ada 1N. Dikali dia minus 99 dan jumlah dia hasilnya 2. Kira-kira berapa? Ah, betul. Ini tambah 11 dan di sini tambah berapa? Di sini ini bukan tambah, di sini kurang 9, oke? Berarti di sini kurang 9. Maka kalau kita tentukan N-nya, maka ini N-nya berapa? N-nya sama dengan minus 11 yang pertama, N yang kedua sama dengan positif
9. Nah, n yang manakah kita pakai? Nah, yang tidak mungkin itu adalah n yang ini, minus 11 ya. Karena nggak mungkin, karena ini dari alur bedanya ini aja kita tampaknya suku ini semakin meningkat ya. Tidak mungkin sampai ke sini sukunya semakin menurun, n yang ke minus 11, nggak mungkin. Makanya kita pakai adalah n yang 9. Oh, berarti boleh dong kita masukkan ke rumus untuk menentukan suku. Oh, berarti suku yang ke 9 sama dengan, nah, A-nya berapa tadi? Langsung kita tulis dulu rumusnya. A tambah N kurang 1 kali B. Maka A-nya berapa? A-nya 3 tambah 9 kurang 1, 8 kali, bedanya berapa? 2. Maka 8 kali 2 berapa? 16. 16 tambah 3 berapa? Hasilnya adalah 19. Oh, berarti X-nya ini adalah 19. 19 dan dia itu adalah suku yang ke 9. Oke? Ya, paham kan? Mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal yang terakhir ini, soal yang terakhir, oke? Jika jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 4n, maka tentukanlah suku kelima. Yang pertama tadi diketahui adalah Sn-nya adalah untuk menentukan jumlah yang ke suku keberapapun itu, kita boleh menentukannya dengan rumus ini katanya. 2n kuadrat tambah 4n. Nah, itu. Oh, berarti boleh dong kita ambil salah satu sukunya, kita cari jumlah sampai suku kelima. Nah, kita manfaatkan aja jumlahnya. Maka S yang kelima adalah jumlah suku pertama sampai suku kelima adalah, ya enggak, 2 dikali N-nya berapa? N-nya 5 tadi kan? 5 kuadrat, ya enggak? Kuadrat tambah 4 kali 5. Maka 5 kuadrat berapa? 25. 25 kali 2, 50. Tambah 4 kali 5, 20. Maka jumlah sampai suku kelimanya adalah 70. Nah, gitu. Nah, kembali ke soal, kita kan disuruh menentukan suku yang kelimanya. Berapa sebenarnya nilai dari suku yang kelima ini? Jadi kita belum tahu berapa nilainya, tapi kita sudah bisa mendapatkan berapa jumlahnya dengan memanfaatkan ini tadi, clue yang pertama ini tadi. Kita sudah tahu berapa jumlahnya tanpa harus tahu kita berapa itu suku yang ke berapa. Jadi bagaimana kita menentukan nilai suku yang kelima itu nanti? Nah, kita kan tempo hari udah belajar itu namanya rumus hubungan antara Sn dengan UN. Nah, rumus hubungan antara Sn dengan UN. Nah, coba kamu balik bukunya lagi, coba kamu lihat. Maka kalau kamu lihat di situ bahwa untuk menentukan UN, kita bisa memanfaatkan jumlah suku yang kita dapat dikurang dengan jumlah suku N-nya itu kurang 1. Nah, di sini kan kita sudah menemukan suku yang kelima ini. Oh, berarti U yang kelima adalah suku yang kelimanya nanti adalah, nilai suku yang kelimanya adalah Sn jumlah suku yang kelima dikurang Sn kurang 1. Kita belum menemukan ini jumlahnya Sn kurang 1. Sn kurang 1 itu berarti suku yang keempat. Suku yang keempat berapa ya? Nah, kita cari juga dengan menggunakan rumus ini. Maka 2 kali 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat tambah 4 kali N-nya 4. Nah, jumlahkan langsung. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kali 2 berapa? 32. Tambah 4 kali 4 berapa? 16.
32 tambah 16 berapa? 48. Nah, ini dia. Suku yang kelima sudah tahu, suku yang keempat pun sudah tahu. Oh, berarti S5 dikurang jumlah suku yang keempat. Oh, berarti nilai suku yang kelima adalah berapa jumlah suku yang kelima? Jumlahnya 70. Dikurang berapa jumlah suku yang keempat sampai suku keempat? 48. Maka 70 dikurang 48 berapa? 22. Oh, berarti nilai suku yang kelima adalah 22. Gitu caranya. Jadi jangan bingung karena soal ini soal yang bentuknya bentuk yang baru. Oke? Paham ya? Kalau belum paham silahkan diulang-ulang kembali videonya sampai betul-betul paham. Oke.